Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu mengenal dengan baik beberapa merek terkenal dari sebuah produk, entah itu sepatu, entah itu sepeda motor, entah apapun. Dan mereka mempunyai moto yang membuat mereka sungguh dikenal. Dan itu disebut dengan proses branding. Merek mereka dikaitkan dengan sebuah kenangan tertentu, sehingga ketika mendengar atau melihat simbol tertentu mereka ingat akan produk itu. Itu cara marketing menurut saya. Contoh yang terkenal adalah kalau kita melihat sepatu Nike, pasti ada tulisannya Just Do It. Lalu gambarnya seperti centang begitu. Sehingga kalau ingat sepatu, ingat Nike, just do it. Tidak usah banyak pikir, yang penting itu tindakan. Kalau Adidas, impossible is nothing. Nah, kalau melihat Adidas, melihat harapan bahwa semuanya mungkin. Itu proses branding. Kalau Yamaha, wah selalu di depan. Gitu. Jadi kalau ingat Yamaha tidak pernah ketinggalan, maju terus, itu maksudnya. Dan kalau mau maju ingatnya Yamaha gitu. Kalau Honda, One Heart. Ya ini lebih kepada relasi, kekeluargaan gitu. Kemudian saya merenung. Bagaimana kalau orang melihat Anda? Bagaimana kalau orang melihat saya? Apa yang akan diingat mereka? Pembawa damai? Atau pengacau? Atau apa saja? Kita nggak tahu. Dan sering kali kalau kita rapat, menentukan siapa nanti bisa menjadi ketua ini, siapa yang bisa dipercaya, lalu ada usul mengatakan, ini aja. Lalu yang mengatakan, wah jangan. Nah, itu parah kalau sudah seperti itu. Karena itu berarti brandnya sudah tidak bagus. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat, lalu orang merasa senang dan mengatakan, wah aman kita. Kalau dia ada, beres. Artinya kita bisa diandalkan. Itu brand kita. Dan saudara-saudari terkasih, Anda dan saya itu merupakan brand ambassador untuk diri kita sendiri. Kita itu sedang melakukan proses branding terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, relasi-relasi kita, pemikiran-pemikiran kita, cara kerja kita, itu kita sedang mempromosikan diri kita sendiri sebagai brand ambassador terhadap brand kita sendiri, terhadap merek kita sendiri. Maka penting sekali bahwa kita sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pribadi kita. Kita harus menjadi pribadi yang terbaik versi kita. Karena itulah yang kemudian akan ditangkap oleh orang lain. Maka fokus pada diri kita sendiri. Romo, tapi apakah itu tidak egois? Tidak. Fokus pada diri kita sendiri itu berarti fokus untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Fokus menuju versi terbaik diri kita masing-masing. Karena itulah sebetulnya sumbangan terbesar kita kepada dunia. Sekitar kita, dunia kita itu tidak akan berubah kalau kita tidak berubah. Kita harus makin baik, makin mendekati versi terbaik kita masing-masing. Maka kemudian sekitar kita juga akan berubah menjadi makin baik. Kalau kita makin sabar, sekitar kita makin nyaman. Kalau kita makin penuh kasih, sekitar kita makin bahagia. Kalau kita melihat orang lain yang kita kasihi itu bahagia, sejahtera, damai, kita ikut senang. Tapi kalau kita melihat orang lain itu murung, mengeluh terus, yang ini komplain, yang itu komplain, semua bermasalah, kita juga depres. Lihat orang yang kita kasihi galau, aduh, kita juga ikut galau.
Maka fokus pada diri sendiri itu tidak egois. Tergantung kita fokus mau bagaimana. Maka harus fokus meningkatkan kualitas pribadi kita. Menuju versi terbaik kita masing-masing. Dan memang kita harus fokus pada diri kita sendiri. Pertama, karena yang ada di tangan kita itu ya diri kita, perasaan kita, pikiran kita. Yang bisa kita ubah itu ya diri kita. Orang lain itu punya urusannya sendiri, punya prosesnya sendiri. Yang kedua, nanti yang tinggal itu ya diri kita. Pasangan kita ya suatu saat akan pergi, anak-anak kita mungkin akan sebelum apa-apa sudah punya kehidupan sendiri. Akhirnya yang tinggal sendirian itu ya kita sendiri. Kita dengan diri kita sendiri. Maka kita harus kuat, maka kita harus bahagia, maka kita harus nyaman dengan diri sendiri. Kita harus baik dengan diri sendiri. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kita harus mencintai diri kita sendiri lebih dulu. Nyaman dengan diri kita sendiri supaya bisa nyaman dengan orang lain. Dan sumbangan terbaik kita kepada dunia adalah versi terbaik diri kita. Dan percayalah, tidak ada orang lain yang bisa menjadi diri Anda. Kalau toh bisa, tidak akan sebaik Anda. Hanya Anda yang bisa menjadi diri Anda sendiri dan bisa menjadi yang terbaik versi Anda. Ya Anda sendiri. Karena itu fokus pada diri kita sendiri itu penting. Bukan egois. Itu justru sumbangan terbesar dari diri kita. Ketika kita bahagia, ketika kita damai sejahtera, ketika kita sabar, ketika kita murah hati, ketika kita menjadi yang terbaik dari diri kita, itulah sumbangan terbaik kita terhadap dunia. Dan itulah maksud Tuhan menciptakan kita. Karena itu tidak ada satupun yang diciptakan sama. Fokus pada diri kita sendiri, tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Dan tidak perlu menginginkan kehidupan orang lain. Kita punya kehidupan kita sendiri. Tragedi terbesar adalah mengejar kehidupan orang lain yang bukan kehidupan kita sendiri. Itu tragedi. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Maksud Tuhan menciptakan kita bukan untuk itu. Tuhan menciptakan kita supaya kita menghayati hidup kita sendiri. Yang paling pas, paling cocok, paling nyaman, paling membahagiakan untuk diri kita sendiri. Tapi Romo, kalau sekitar kita, pasangan kita, bla 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 negatif dan sebagainya, Anda tetap bisa positif. Anda tetap bisa menjadi orang yang baik. Anda tetap bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh amazing. Karena semua di tangan Anda. Tidak perlu ngurusi orang lain. Orang lain punya prosesnya sendiri. Kita justru berproses terhadap diri kita sendiri. Fokus meningkatkan kualitas pribadi kita. Bahkan saya kenal seorang ibu yang sangat suci. Kalau saya ketemu dia, saya hanya menepuk-nepuk bahunya dan mengatakan orang suci. Dia kalau mendengar saya pasti tahu. Ada beberapa yang seperti itu. Kenapa suci? Karena hidupnya sulit sekali. Pasangannya itu, waduh luar biasa. Menjengkelkan, menyakitkan. Dan dia survive. Dan dia tetap baik. Karena itu saya bilang orang suci. Saya hanya mengatakan itu setiap kali ketemu orang itu. Tidak tergantung pada sekitar kita. Tidak tergantung pada orang lain. Tetapi pada kita sendiri, kita tetap bisa suci, kita tetap bisa baik, kita tetap bisa menjadi amazing, kita tetap bisa menjadi inspirasi. Tergantung kita, fokus pada peningkatan kualitas pribadi kita masing-masing. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi Anda. Dan tidak ada orang lain yang bisa menjadi Anda sebaik Anda. Hanya Anda sendiri, maka jadilah yang terbaik. Jadilah orang yang paling bahagia. Jadilah orang yang bisa kuat secara emosional, kuat secara mental. Dan itu tidak terjadi langsung seperti membalikkan telapak tangan, tidak. Itu adalah sebuah proses konsistensi untuk terus-menerus belajar. Maka kita bisa mengerti
bisa mengira-ira apakah kita pada jalan yang benar sekarang ini dilihat setiap hari. Berapa banyak Anda belajar? Berapa banyak Anda membaca? Berapa banyak Anda berefleksi? Berapa banyak Anda mendengarkan masukan-masukan yang inspiratif? Berapa banyak Anda melatih diri melakukan sesuatu yang baru? Seberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk meningkatkan kualitas pribadi Anda? Akan ketahuan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Anda akan menjadi seperti apa? Karena itu fokus pada diri sendiri dan fokus untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Jangan fokus ngurusi orang lain. Orang lain punya prosesnya sendiri. Dan kita bisa menjadi yang terbaik versi kita masing-masing yang orang lain tidak bisa. Maka tidak perlu membandingkan, tidak perlu iri hati, fokus menjadi pribadi Anda yang makin baik. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan jangan khawatir sekarang kita ada di mana. Yang penting maju, terus belajar. Karena yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Dan tidak tergantung apa yang ada di sekitar kita, tetapi tergantung apa yang ada di dalam sini, motivasi kita, belief kita, apa yang kita percayai, dan motivasi niat untuk terus maju. Itu yang membuat kita berhasil menjadi versi terbaik kita masing-masing. Tetapi terutama, yang paling penting adalah apa yang dikatakan Tuhan tentang kita. Yaitu kita adalah anaknya yang terkasih. Bahwa Tuhan menyediakan harapan di masa depan. Bahwa Tuhan memberi kita talenta. Bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Itu yang penting. Yang kita jadikan modal untuk kita bisa mencapai versi terbaik kita masing-masing. Karena kita sangat dicintai. Kita diberi bekal, kita diberi bimbingan. Roh Kudus dicurahkan atas diri kita. Supaya kita terus-menerus setiap hari mau belajar. Dalam bahasa kitab suci, bertobat. Bertobat itu belajar setiap hari. Supaya makin hari makin mendekati versi kita yang terbaik. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, apakah Anda sudah menciptakan sebuah skema atau habitus atau kebiasaan yang membuat Anda terus maju setiap hari? Yaitu terus belajar, terus membaca, terus berefleksi, terus meningkatkan kualitas pribadi. Dalam perjuangan itu semua, jangan lupa bahagia. Juga jangan lupa handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.